Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Iya Kak. Selamat pagi, Kak. Pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi semuanya. Suara kakak kedengeran nggak ya? Kedengaran, Kak. Kedengeran ya? Oke, terima kasih. Sebentar. Halo, selamat pagi semuanya yang baru datang ya. Udah sarapan belum? Udah Kak. Udah ya? Oke, jangan lupa sarapan ya sebelum kita nanti ikut webinar. Nanti kita akan belajar tentang COVID-19 ya, yang nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak mahasiswa yang hebat nih. Mungkin bisa ini dulu yuk, nyalakan kameranya biar bisa lihat adik-adik ini yang hebat semua memang. Yuk, bisa on kamera atau nyalakan kameranya dulu. Biar kelihatan muka-muka semangatnya nih. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Iya Kak. Kamis pagi, Rabu malam, Kamis pagi.
Benar, Mbak. Yang belum sarapan. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Dadah. Masih lama, Kak. Ya, tunggu sebentar ya. Kita nunggu Ibu Nunungnya dulu sama dosen kami. Oke, sebentar. Kakak, saya izin mau minum bentar. Ya, boleh minum aja dulu. Yang mau minum-minum silakan. Yang mau sarapan pun juga boleh. Ayo. Biar nanti tetap semangat ya. Aku sudah sarapan, Kak. Wah, hebat nih. Udah makan banyak ya pasti ya. Kak, izin minum ya. Silakan. Tetap stay ya, tapi di roomnya ya. Oke ya, karena sekarang udah memasuki acaranya, sekarang kakak buka aja acaranya ya. Adik-adik yang sekiranya bisa on kamera atau menyalakan kamera ya silakan, tapi jika tidak bisa juga tidak apa-apa. Oke, sebelumnya suara kakak terdengar jelas ya? Terdengar, Kak. Oke, nanti kalau misalkan tidak terdengar jelas, bilang saja ya. Oke. Langsung saja ya kakak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar COVID-19 dengan tema pentingnya menjaga kesehatan di kala pandemi tahun 2021. Terhormat Ibu Siti MPSI selaku dosen pembimbing lapangan kampus pengajar Angkatan 20. Yang kami hormati Ibu Nunung Marzuko SPD selaku Kepala Sekolah SD Binasiswa. Dan yang saya hormati juga ketua acara webinar COVID-19 yaitu Mary Stefani. Beserta para guru-guru maupun adik-adik peserta didik yang telah hadir dalam acara webinar COVID-19 dengan tema menjaga kesehatan di kala pandemi tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Alvarez selaku Master of Ceremony atau pembawa acara pada webinar COVID-19 pada kali ini. Sebelumnya, perkenankan kakak akan menjelaskan mengenai susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, baik, selanjutnya yaitu memasuki acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sebelumnya, sebelum memasuki acara sambutan, kita perkenankan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Yang aja. Baiklah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Ibu Siti Rahmawati MPSI selaku dosen pembimbing lapangan kami. Kepada Ibu Siti Rahmawati, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Sidki. Assalamualaikum.
Mohon maaf, Ibu masih di unmute. Ya, terima kasih Kak Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Senang ya dengar lihat teman-teman ini cerah semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini. Nah, teman-teman semua, saya merasa senang sekali bisa hadir di sini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDS Binasi Hukum Ibu, semoga sehat-sehat beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mungkin hadir dalam kegiatan ini. Teman-teman panitia mahasiswa, peserta kampus pengajar angkatan kedua di Sekolah Dasar Bina Siswa. Kemudian juga yang tidak kalah membuat senang adalah teman-teman murid atau teman-teman siswa SD Bina Siswa. Semangat semuanya. Semangat, Bu. Semangat, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, ya teman-teman nih saya mau tanya dulu. Bentar. Ya, teman-teman senang nggak nih ada kakak-kakak yang dibantu di sekolah SD Bina Siswa? Senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah. Kenapa senangnya? Kalau ada kesulitan. Nah, kalau ada kesulitan, terus apa lagi? Bisa membantu. Bisa Kenapa? mengajarkan hal-hal yang baru. Oh, membantu mengajarkan hal-hal yang baru. Terus apa lagi? Ayo. Bu Rahma mau tahu nih, kakak-kakaknya ini enggak bisa membantu adik-adik enggak? Adik-adik merasa terbantu enggak ada kakak-kakak di sini? Merasa terbantu. Alhamdulillah ya. Jadi Bu Rahma tambah senang nih ngedengernya karena teman-teman adik-adik semua merasa keberadaan kakak-kakak ini sangat membantu. Jadi memang itu tugasnya kakak-kakak mahasiswa dikirim ke sekolah untuk membantu adik-adik semua dalam proses pembelajaran ya. Mungkin adik-adik ada yang merasa kesulitan tentang literasi, tentang teknologi, kemudian juga tentang pelajaran-pelajaran di sekolah. Insya Allah nih kakak-kakak bisa membantu untuk menyelesaikannya. Hormat saya juga kepada Bu Nunung dan segenap jajarannya yang telah berkenan menerima teman-teman mahasiswa dalam program kampus pengajar angkatan kedua ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini teman-teman mahasiswa membuat sebuah acara yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat tidak hanya untuk teman-teman mahasiswa secara khusus tetapi juga bisa bermanfaat untuk sekolah ya terutama untuk teman-teman siswa nih adik-adik semua. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh kakak-kakak nanti ini bisa bermanfaat. Ilmunya bisa diterapkan, apalagi ketika saat pandemi saat ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat semuanya. Teman-teman dengerin baik-baik penjelasan dari kakaknya. Kakak-kakak ini insya Allah akan membantu teman-teman itu sampai bulan Desember ya Kak ya? Ya, jadi sampai bulan Desember nih, ayo teman-teman yang kelas 5, yang kelas 6, bahkan mungkin yang di bawah, manfaatkan keberadaan kakak-kakak ini. Ada yang nggak ngerti ditanya, ada yang susah minta jelasin, ada yang wah kayaknya saya nggak ngerti nih Kak, gimana sih Kak, ditanyain. Ya, insya Allah semuanya bisa membantu, kita bisa bekerja sama. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penerimaannya Bu Nunung dan teman-teman rekan guru, pihak yayasan.
Kemudian juga teman-teman siswa, adik-adik semua, salam untuk orang tua. Semoga semua sehat-sehat dan kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Semoga pandemi cepat berlalu ya, jadi bisa kembali ke sekolah. Senang nggak? Kangen nggak sekolah? Kangen, Bu. Kangen ya, pengen langsung sekolah ya, gitu. Iya, oke teman-teman, terima kasih. Segitu saja dari saya. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Rahmawati yang telah memberikan sambutannya sekaligus tadi memberikan semangat untuk adik-adik SDS Bina Siswanya. Terima kasih Bu. Baiklah, selanjutnya sambutan yang kedua dari Ibu Nunung Marzuko selaku Kepala Sekolah SDS Bina Siswa. Kepada Ibu Nunung Marzuko, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, mungkin saya ulangi lagi ya untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua dari Ibu Nunung Marzuko SPD selaku Kepala Sekolah SD Bina Siswa. Kepada Ibu Nunung Marzuko, waktu dan tempat saya persilakan. Sudah ada belum di dalam ruangan ini? Kalau nggak salah sepertinya udah. Apakah Ibu Nunung sudah hadir di room? Mendapatkan informasi sedang joining kata Ibu. Ah ya. Ditunggu sebentar ya. Oh, jangan berisik. Dan penyembuhan penyakit mental, spiritual, moral, atau akhlak maupun fisik dengan kulit. Ada Bu Nunung, Bu. Mana Bu Nunung? Tapi nggak ada. Mohon ditunggu sebentar ya semuanya. Ya, Kak. Karena Ibu Nunungnya sedang dalam joining dan sedikit lagi akan hadir. Kasitki, izin Kasitki. Oke Bu, bagaimana? Mungkin sambil menunggu Bu Nunung nih, ya kita bisa tanya-tanya sama teman-teman di sini ya. Bu Rahma pengen ngobrol-ngobrol sebentar sama teman-teman di sini, boleh ya? Iya boleh Bu, silakan. Menunggu Bu Nunung ya. Teman-teman, yang kelas 5 siapa? Aku. Oh, Nazir. Terus siapa lagi? Rizky. Siapa lagi? Boleh
Angkat apa, sebut namanya di open mic-nya. Nazir, Rizky, siapa lagi yang kelas 5? Saya, Siapa lagi? Ayo. Ini untuk kelas, untuk semua ya, Kak ya? Iya, Bu. Ini untuk kelas 1 sampai kelas 6. Oh, Masya Allah. Nah, ada yang kelas 2 nih. Ada namanya Lasro. Kelas 2. Ada yang kelas 6. Aiman, Alisa. Naisila, kelas 6. Bulan, juga Bulan kelas 6 ya? Iya, Bu. Ya. Bulan, gimana rasanya nih Bulan? Udah hampir, kita udah mau 2 tahun ya? Online ya? Iya, Bu. Gimana Bulan rasanya? Biasanya kangen sekolah. Kangen sekolah. Terus selama dalam waktu ini Bulan udah sempat ke sekolah lagi belum? Apa, Bu? Udah sempat ke sekolah belum? Sempat, Bu. Nah, dalam acara apa Bulan ke sekolah? Waktu itu pas lomba. Oh, pas lomba, ikutan lomba ya? Iya, Bu. Ya. Bulan, oke tadi Bulan udah. Sekarang Bu Rahma mau ke Alisa. Alisa kelas 6 ya? Oke. Alisa, udah pernah ketemu langsung belum nih sama kakak-kakak yang di sini? Belum. Belum pernah ketemu ya? Belum. Ketemunya di online, di Zoom? Iya, Atau di WA group? di Zoom. Di Zoom, oke. Alisa merasa terbantu nggak sama kakak-kakak yang ada di sini? Terbantu. Nah, apa yang dibantuin sama kakak-kakak di sini? Ini kakak-kakaknya deg-degan nih ditanyain soal. Ayo, Alisa merasa terbantunya kenapa? Menambah ilmu. Nambah ilmu. Terus apa lagi? Memudahkan pelajaran. Memudahkan pelajaran. Oke, terima kasih Alisa. Sekarang Bu Rahma mau tanya yang lagi nih berpangku tangan. Kayaknya berat nih. Rizky. Halo Rizky. Rizky kelas berapa? Kelas 3. Oh, Rizky kelas 3. Berarti terakhir ke sekolah itu waktu kelas 1 ya? Tempat belajar kelas 1 ya? Iya. Iya, sekarang tahu-tahu udah kelas Iya, 3. juga. Iya ya ampun. Rizky, rasanya belajar online itu gimana, Ki? Asik. Asik? Oh, kenapa sih asik belajar online? Karena ada kakak-kakak yang bantu. Wih, senangnya karena ada kakak-kakak yang bantu. Wah, kakak-kakaknya senyumnya lebar semua tuh, Ki. Makasih ya, Rizky. Kakak-kakaknya tambah semangat tuh. Bantuin apa sih, Ki, kakak-kakaknya? Bantuin memudahkan pelajaran. Contohnya apa, Ki? Contohnya? Contohnya matematika. Terus? Sudah itu aja. Oke, Rizky. Terus Bu Rahma mau tanya, Bintang nih, Bintang. Wah, Bintang sibuk. Habis keramas, Bintang. Bintang, selamat pagi, Bintang. Sehat, Bintang? Alhamdulillah. Bintang kelas berapa? Kelas 6. Bintang, merasa terbantu nggak ada kakak-kakak di sekolah? Nah, kebantunya ngapain? Kamu kakak-kakak ngapain, Bintang? Kakak-kakaknya ngapain? Bingung Bu itu, Bu. Kenapa? Itu bingung itu. Bingung ya? Mungkin Bintang grogi. Iya, terima kasih. Sekarang Bu Rahma mau tanya siapa lagi ya? Aina. Nah, ada Aina nih. Aina. Ada Aina? Ada Aina? Ada Bu, tapi dia enggak itu. Nah, Aina kelas berapa Aina? Kelas 3, Bu. Kelas 3. Oke, Aina sekarang ditemenin siapa nih ikut Zoom sekarang? Ditemenin sama
Kakaknya. Zonin kakak, nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Jadi salah satu enaknya gitu ya, salah satu enaknya Zoom, kalau lagi belajar bisa ada yang temenin, bisa kakak, bisa mama, ya kan, bisa ayahnya. Nah, oke, alhamdulillah Bu Nunung sepertinya sudah bergabung ya teman-teman ya. Iya, sepertinya sudah Nah, bergabung. jadi nanti bisa langsung ke Bu Nunung. Bu Rahma pesan teman-teman tetap semangat ya sekolahnya ya. Walaupun online, pokoknya harus semangat. Semangat gitu ya, harus semangat. Terus ada kakak-kakaknya, mudah-mudahan kakak-kakaknya bisa membantu dan apa yang diberikan bisa bermanfaat. Ya, semangat semua. Terima kasih. Bu Nunung, Assalamualaikum Bu Nunung. Bu Rahma, apa Selamat datang, Bu Nunung. Ya, baik Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ya tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama siswa-siswa Bina Siswa nih, Masya Allah, tetap semangat katanya walaupun online gitu. Ya Bu Nunung, silakan kasih screen melanjutkan acaranya. Teman-teman semangat ya semuanya ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Bu Rahma. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma yang telah memberikan semangatnya kepada adik-adik peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 tadi. Untuk selanjutnya saya buka untuk sambutan yang kedua dari Ibu Nunung Marzuko selaku Kepala Sekolah SDS Bina Siswa. Kepada Ibu Nunung, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu Siti Rahmawati, dan juga kakak-kakak mahasiswa dari kampus Merdeka tahap 2 ya, angkatan 2, dan juga anak-anak siswa-siswi SD Bina Siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hari ini berpartisipasi di mohon maaf, mungkin Ibu tadi tidak bisa mengikuti dari awal. Alhamdulillah untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga berkaitan dengan webinar hari ini, berkaitan dengan kesehatan, dengan pandemi yang tengah kita jalani di negara kita ini, mudah-mudahan dengan adanya webinar ini, pengetahuan anak-anak tentang kesehatan, tentang COVID-19 juga lebih banyak lagi, dan juga lebih banyak untuk cara mengetahui bagaimana kita menjaga kesehatan dan terhindar dari virus tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing kakak-kakak mahasiswa sehingga bisa aktif di sekolah kami, dan juga terima kasih kepada kakak-kakak mahasiswa yang telah membuat kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan dengan adanya webinar tentang COVID-19 ini, pengetahuan siswa-siswi SD Bina Siswa dapat lebih banyak lagi, sehingga semua siswa-siswi kita dapat sehat, sehingga untuk menjelang tatap muka, semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua jangan lupa selalu berdoa, semoga kegiatan tatap muka terbatas di sekolah kita nantinya akan secepatnya terlaksana. Mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk siswa-siswi SD Bina Siswa. Nah, di sini dari kelas 1 ada yang hadir tidak? Ibu belum sempat lihat semua nih ya. Saya hadir, Bu. Saya hadir, Bu. Bagus. Kelas 3. Saya.
Ya, kelas 4. Ada? Ya, kelas 6. Saya, Bu. Hadir, Bu. Mudah-mudahan sambil seiringnya berjalannya waktu, nanti teman-teman kalian yang belum bergabung dapat terus bertambah partisipasinya sehingga sampai acara ya mudah-mudahan kurang lebihnya nanti sekitar di atas 75% siswa-siswi SDM siswa dapat ikut menghadiri acara webinar ini. Terima kasih sekali lagi untuk kakak mahasiswa yang telah membuat perencanaan webinar ini dan juga terlaksana pada hari ini. Mungkin itu saja ya Kak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nunung yang telah memberikan sambutannya sekaligus tadi menyapa adik-adik mahasiswa pada pagi hari ini. Jika emang ingin ada berkenan untuk acara lain, waktu sudah tepat juga saya persilakan untuk live dari room ini. Terima kasih Bu Nunung dan juga Bu Siti Rahmawati. Terima kasih telah menghadiri acara ini. Terima kasih Kak Sidki, teman-teman. Bu Nunung, mohon maaf saya izin tidak bisa mengikuti, sedang ada webinar yang lain Ibu. Ya, Zoom ini memang online, jadi semuanya Sabtu pun tetap ramai ya Bu, online. Izin Bu Nunung, teman-teman semua, adik-adik semangat ya semuanya ya. Sehat semuanya. Nanti dengerin apa yang kakak-kakak bilang tentang pentingnya menjaga kesehatan di kala pandemi. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Ya, sehat semuanya. Saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik ya, selanjutnya sekarang acara yang kita tunggu-tunggu nih. Yaitu acara inti. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti. Di sini kita akan membahas tuntas mengenai bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan di kala pandemi yang kita kenal dengan virus COVID-19 ya. Nah, nanti di sini kita akan dibersamai oleh kakak-kakak yang hebat yang bakal menjelaskan mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana penyebarannya dan cara mengatasinya. Nanti juga ada video interaktif yang bakal ditampilkan oleh kakak-kakaknya. Jadi nanti mohon disimak dengan baik ya materinya, karena nanti kita ada sesi tanya jawab, ada door prize. Nah, nanti door prize itu nanti adik-adik yang bisa jawab soal, nanti dapat hadiah loh. Ya kan benar ya Kak Mary? Iya, benar banget. Nah, itu nanti fokus ya kita untuk menyimak materinya pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Kakak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu nih pemateri atau pembicara kita pada pagi hari ini itu ada siapa aja. Oke, yang pertama nanti kita pembicara yang pertama itu dari Kak Andini, mungkin ada tuh ya. Kak Andini bisa saya hai dulu mungkin ke adik-adik. Selamat pagi. Ya. Kemudian nanti ada Kak Rizka Milenia. Mungkin bisa saya hai dulu Kak Rizka. Hai adik-adik. Ya baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga ada Kak Ukti nih. Nanti yang akan memaparkan materi. Saya hai dulu Kak. Selamat pagi adik-adik. Yuk bisa yuk. Ya terima kasih. Baiklah selanjutnya untuk acara inti ini memasuki acara inti. Kepada Kak Najwa mungkin bisa di-share screen PPT-nya. Baik, sudah terlihat ya untuk PPT-nya? Apa ada yang belum terlihat? Udah Kak. Sudah ya? Oke, baik. Mungkin langsung saja saya serahkan ya kepada pemateri yang pertama yaitu Kak Andini Sabira. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Sidki selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, serta adik-adik hebat yang Kakak banggakan.
Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali di acara webinar ini walaupun melalui Zoom. Nah, semoga hari-hari ke depannya kita dalam keadaan sehat selalu, terutama di kondisi seperti saat ini. Nah, oh iya adik-adik, jika kita membahas mengenai kondisi saat ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Coba, Kakak mau tanya. Coba, Ahod. Ahod, gimana nih Ahod? Iya, Bu. Kondisi saat ini. Iya, Kak. Pembelajaran hari ini. Belajarnya online ya? Iya. Senang nggak belajar online? Senang, Kak. Susah nggak sih kalau belajar online? Enggak, Kak. Oke, terima kasih Ahod. Coba kakak minta Nazir. Nazir? Iya, coba Nazir, kondisi seperti sekarang ini kayak gimana Nazir? Kamu ngerasanya kayak apa pas pandemi ini? Apakah tugas makin banyak atau apa? Silakan Miki dinyalain dulu deh. Susahnya di matematika, Kak. Oh, susah kalau belajar matematika secara online ya? Oke, baik adik-adik. Nah, semua yang tadi adik-adik pikirkan benar. Kondisi yang adik-adik sebutkan tadi disebabkan karena negara kita Indonesia sedang dilanda oleh pandemi. Nah, pandemi itu apa sih? Pandemi adalah sebutan untuk penyakit atau virus yang sudah menyebar secara mendunia atau semua negara kena nih virus atau penyakit tersebut. Nah, virus yang sampai sekarang masih tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia adalah virus COVID-19. Next. COVID-19 itu apa sih, Kak? Gejalanya seperti apa? Dan bagaimana sih COVID-19 ini bisa muncul di negara kita? Nah, sebelum Kakak jelaskan lebih lanjut, kita saksikan bersama video berikut ini ya. Next. Kak, saya izin, Kak. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Oke, baik adik-adik. Jadi COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun ada juga nih sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas gejala-gejala dari COVID-19.
Masing-masing orang memiliki respon atau gejala yang berbeda-beda terhadap COVID-19 ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Nah, gejala yang paling umum itu yang pertama ada demam, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga ada kelelahan. Nah, untuk gejala lebih seriusnya, yang pertama ada sesak nafas, kemudian ada nyeri di bagian dada, dan yang terakhir hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Next. Bagaimana sih COVID-19 ini dapat muncul di negara kita? Wabah COVID-19 ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga pada tanggal 14 November 2020, lebih dari 53 juta orang terkena kasus telah dilaporkan berasal dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia. Hal tersebut mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia dan lebih dari 34 juta orang berhasil sembuh. Baik, terima kasih Kak Andini. Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Masih semangat ya untuk materi selanjutnya? Nah nih, Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari kita tonton dulu nih bersama-sama videonya. Boleh kan aja ditampilin? Oke, baik, kita langsung masuk ke materi ya. Apa yang harus kita lakukan jika memiliki gejala COVID-19 dan kapan kita harus mencari pertolongan medis? Nah, adik-adik perlu kalian ketahui nih, gejala COVID-19 dibagi pertama ada gejala ringan dan yang kedua ada gejala sedang. Jika mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri dan pantau gejala yang kalian alami. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Lalu yang kedua ada gejala sedang. Segera cari pertolongan medis saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan. Kenakan masker jika memungkinkan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Nah, apa nih kita harus mencari pertolongan medis? Yang pertama, segera cari bantuan medis jika kalian mengalami gejala fasilitas kesehatan yang ingin kalian tuju sebelum
mengunjunginya. Nah, yang kedua, orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tapi bisa juga 14. Selanjutnya, bagaimana nih COVID-19 bisa menyebar dan menular ke banyak orang? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19, bersin atau berbicara. Nah, makanya adik-adik penting banget kalau keluar rumah harus pakai masker ya, jangan sampai lupa. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang-orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan membasuh di air mengalir atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Oke, next. Nah, apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat termasuk anggota keluarga. Oke, next. Nah, apakah anak-anak atau remaja dapat terinfeksi COVID-19? Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memiliki resiko terinfeksi dan menular ke orang lain yang sama seperti kelompok usia lainnya. Sampai saat ini, bukti menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja lebih kecil meskipun penyakit yang serius masih dapat terjadi pada kelompok usia ini. Anak-anak dan orang dewasa harus mengikuti panduan yang sama tentang karantina dan isolasi mandiri jika ada kemungkinan bahwa mereka telah terpapar atau mulai menunjukkan gejala. Sangat penting bagi anak-anak untuk menghindari orang tua dan orang lain yang beresiko memiliki penyakit serius. Oke, di next. Nah, apakah kita dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaan? Beberapa anjing dan kucing atau kucing rumah tangga dan harimau yang berkontak dengan manusia yang terinfeksi dinyatakan COVID-19. Selain itu, musang juga rentan terhadap infeksi. Dalam eksperimen, kucing dan musang dapat menularkan infeksi ke hewan lain dari spesies yang sama, tetapi tidak ada bukti bahwa hewan-hewan ini dapat menularkan penyakit ke manusia dan berperan dalam menyebarkan COVID-19. COVID-19 menyebar terutama melalui percikan ketika orang terinfeksi batuk, bersin, atau bicara. Orang yang sakit COVID-19 dan orang-orang yang beresiko direkomendasikan untuk membatasi kontak dengan hewan pendamping dan hewan-hewan lain. Saat menangani dan merawat hewan, langkah-langkah kebersihan dasar harus dilaksanakan. Oke, next. Berapa lama virus dapat bertahan di permukaan menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan hingga 72 jam pada plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada karton. Hal yang paling penting untuk diketahui tentang coronavirus pada permukaan benda adalah bahwa coronavirus mudah dibersihkan menggunakan disinfektan rumah tangga, bisa juga dapat membunuh virus tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Okti, adik-adik. Semangat! Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Rizka atas kesempatannya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga masih semangat
ya menyimak materi presentasi sehat dengan menerapkan sehat 5 sempurna. Sebelumnya kau berikan dulu penjelasan mengenai apa itu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang mengandung gizinya lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi 4-nya itu terdiri dari makanan yang terdiri dari nasi atau makanan pokok. Kalau makanan pokok orang Indonesia kan nasi ya. Yang pertama makanan pokok, yang kedua lauk pauk seperti ayam, ikan, dan sebagainya. Yang ketiga ada sayur-sayuran, yang keempat ada buah-buahan. Dengan kita menerapkan makanan 4 sehat 5 sempurna ini, maka kita bisa mendapatkan gizi yang lengkap. Oke, next. Selanjutnya, next. Nah, terapkan kebiasaan baru di era pandemi. Memang ya, selama pandemi ini kan adik-adik sekalian mulai berubah gitu ya, kebiasaan hidupnya, mulai tadi sekolahnya offline, bisa ketemu teman-teman, bisa tatap muka sama guru, tapi semenjak pandemi jadi belajar di rumah dan hanya mengandalkan HP dan internet ya kan. Nah, karena pandemi ini memang membawa perubahan yang sangat besar, bukan hanya di negara Indonesia, bukan hanya di negara Cina doang gitu, tapi ini pandeminya ke seluruh dunia ya, hampir ke seluruh dunia. Jadi kita di sini dituntut untuk menjadi pribadi dengan kebiasaan hidup yang baru, dengan cara selalu pakai masker kemana-mana, terus juga menjaga jarak dari kerumunan, terus jangan lupa untuk selalu mencuci tangan di air yang mengalir, dan tidak lupa untuk membatasi interaksi dengan orang-orang sekitar. Ini ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk menghindari virus COVID, yaitu dengan menerapkan 3M, 5M, dan juga 3T. Oke, next. Yang pertama kita bahas dulu mengenai 3M. 3M itu terdiri dari 1, menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Kedua, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir atau sabun yang bersih ya tentunya. Dan yang ketiga, memakai masker kalau misalnya keluar rumah gitu ya, agar terhindar dari penyebaran virus corona. Selanjutnya kita juga bisa menghindari virus corona ini dengan menerapkan 3T. 3T itu yang pertama testing, yaitu melakukan pemeriksaan dini. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian merasa ada gejala-gejala, misalnya batuk-batuk atau pegel-pegel, tapi itu nggak sembuh-sembuh, adik-adik nggak usah takut untuk periksa ke dokter ya, dan melakukan pemeriksaan dini agar segera ditangani dengan langsung diobati, atau bisa juga dengan cara isolasi mandiri. Tadi isolasi mandiri udah dijelaskan kan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tracing. Tracing itu pelacakan. Jadi kita itu melacak atau kita tuh mengenali orang-orang yang berkontak dengan pasien-pasien yang positif COVID. Ini gunanya adalah agar virus corona ini tidak semakin menyebar luas gitu. Dan yang terakhir, treatment atau diri ini dikhususkan untuk pasien yang sudah positif COVID untuk segera ditangani. Nah, selanjutnya apa itu 5M? 5M itu terdiri dari menjaga jarak, menjauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan yang terakhir kita membatasi mobilisasi atau interaksi dengan orang-orang di sekitar. Oke, next-nya. Krisis COVID ini kan penggunaan masker ini menjadi salah satu cara bagi orang-orang untuk menghindari virus COVID kan. Jadi orang-orang tuh mulai banyak yang menggunakan masker. Namun tidak sepenuhnya bahwa dengan memakai masker itu bisa melindungi diri kita gitu kan. Karena virus COVID itu juga bisa tertular dari interaksi kita dengan orang-orang yang terjangkit virus gitu. Misalnya kita berinteraksi dengan dia, kita salaman gitu kan. Terus tangan kita nggak sengaja pegang muka. Jadi kita juga ikut tertular gitu. Nah, karena itu kakak sarankan agar adik-adik itu kalau pakai masker yang dari medis atau masker yang 2 lapis biar benar-benar bisa melindungi diri kita dari virus COVID-19. Oke, next. Nah, berikut ini ada video ya yang akan disampaikan kepada adik-adik sekalian mengenai cara agar kita bisa terhindar dari virus COVID. Silakan putar.
Nah, semoga cukup dipahami ya adik-adik. Itu tadi adalah beberapa tips-tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Tadi kan ada caranya dengan jangan menyentuh muka dengan tangan gitu, karena belum tentu tangan kita bersih gitu kan. Jadi kita harus sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, sekarang kan di tempat-tempat umum kan udah banyak ya disediakan hand sanitizer. Nah, itu kita harus tetap menjaga diri kita agar tetap steril gitu. Terus juga kalau batuk itu harus ditutup gitu agar menghindari terjadinya penyebaran virus. Oke, selanjutnya adik-adik disarankan untuk tetap di rumah ya. Ini penting banget nih untuk tetap di rumah. Kalau misalnya nggak ada keperluan mendesak untuk keluar dan selama kegiatan itu bisa dilakukan di rumah, adik-adik di rumah saja gitu. Karena sekarang ini kan masih dalam keadaan pandemi, jadi kalau memang tidak mendesak sekali tetap di rumah saja. Namun jika ada keperluan yang mengharuskan adik-adik sekalian untuk keluar rumah, memakai masker ya, terus juga menjaga jarak pokoknya dari orang-orang di sekitar, apalagi orang-orang asing, dan menjauhi kerumunan. Oke, cukup sekian. Nah, mungkin sekarang udah bisa langsung dimulai sesi tanya jawab aja kali ya, Kak? Ya, betul, Kak. Boleh. Ayo adik-adik, siapa yang ingin bertanya? Isolasi mandiri itu apa? Belum. Angkat tangan. Ada pertanyaan tuh Kak tadi dari siapa? Kevin ya. Tadi bertanya apa itu tadi isolasi mandiri itu apa sih Kak? Oh. Mungkin bisa dijawab oleh kakak-kakaknya jika ada yang tahu. Tadi ada yang nanya ya, isolasi mandiri itu apa? Jadi kami jawab ya, isolasi mandiri itu ketika adik-adik itu ngalamin sakit, kayak bisa demam, batuk, atau sekarang itu kayak COVID-19. Nah, kalau adik-adik sakit, mengalami salah satu dari gejala COVID-19, adik-adik bisa melakukan isolasi mandiri, yaitu diam di rumah dan tidak melakukan kegiatan yang mengharuskan adik-adik keluar rumah, seperti sekolah atau bermain sama teman-teman. Nah, jadi intinya isolasi mandiri itu adik-adik berdiam diri di rumah pada saat adik-adik sakit. Nah, gimana Kevin? Sudah terjawab? Makasih, Kak. Sama-sama. Kak Mary ada tambah-tambahan. Sekarang ini dulu ya, seminar dulu, minggu depan kita bimbingan lagi. Oke, Ahot? Yo, ada yang mau bertanya lagi nggak terkait dengan COVID-19? Ayo. Enggak, Kak. Oh, udah jelas ya. Udah hebat-hebat nih. Udah hebat-hebat nih. Udah pada mengerti ya. Sampai nggak ada yang mau ditanya lagi, Kak. Kalau misalnya ada yang bingung atau apa, boleh ditanya aja. Atau ada istilah, misalkan apa itu COVID-19 itu apa sih, Kak? Gitu. Itu nanti bisa dijelaskan oleh kakaknya. Oh, ini ada di kolom chat tuh dari Arafah, Kak. Apa sih itu virus corona? Mungkin bisa dijawab, Kak, langsung. Oh ya, ini di direct message. Soalnya nggak di everyone. Jadi nggak kelihatan. Jadi untuk pertanyaannya itu dari Arafah ya. Apa itu virus corona, Kak? Seperti itu.
Mau tambah-tambahan, Kak. Kita belajar tentang kesehatan dulu ya. Tambah-tambahannya besok pas bimbingan ya, bimbingan belajar. Oke? Udah selesai, Kak. Belum, nanti ada yang lebih menarik lagi nih. Makanya tunggu dulu ya. Tetap stay di room, jangan kemana-mana. Mungkin kameranya bisa langsung jawab tadi pertanyaan dari Arafa. Apa itu Pertanyaannya virus apa COVID? tadi? Apa itu virus corona? Oke, tadi di video Arafa lihat ya. Jadi corona itu tuh virus yang kecil banget, jadi nggak terlihat oleh mata, harus pakai alat. Virus COVID mematikan. Oleh karena itu disebut dengan pandemi karena menyebar ke seluruh bumi, seluruh negara. Jadi COVID itu virus kecil yang mematikan dan bisa dibersihkan kalau kita mengikuti prokes, berdiam diri di rumah, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan. Nah, jadi intinya COVID itu virus kecil yang mematikan. Oke, udah paham, Arafah? Udah, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik lain? Ada, Kak. Bintang, Ada, Kak. Bulan, Aina, Nazir. Oke, kembali lagi ke Kak Fares. Oh iya, baik. Oh, sepertinya udah nggak ada yang mau tanya lagi ya. Baik, sepertinya udah jelas ya, udah paham mengenai tadi virus corona. Dan sekarang kan kita lagi menghadapinya ya. Berarti ini langsung masuk ke sesi selanjutnya ya, Kak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang paling adik-adik semua tunggu nih. Apa ada yang tahu nggak? Nggak ada yang Nggak tahu. tahu, Kak. Oke, nggak tahu ya. Jadi kita di sini akan masuk ke sesi tanya jawab atau yang nanti ada hadiahnya, door prize. Sesi door prize. Gitu. Nah, jadi menarik banget kan. Nah, kalau misalkan nanti teknisnya kakak akan menyampaikan nih soal kepada adik-adik semuanya, terserah dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti yang bisa menjawab boleh langsung berbicara di on mic. Mic-nya dinyalakan seperti itu ya. Nanti sebutkan namanya dan juga kelasnya kelas berapa seperti itu. Oke, langsung aja ya kakak mulai untuk sesi door prize atau ya atau tanya jawab selanjutnya seperti itu. Pertanyaan nomor 1, perlengkapan apa aja sih yang harus kita pakai saat masuk PTM atau pembelajaran tatap muka? Apa aja sih perlengkapannya? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ayo siapa nih? Ada yang nggak lanjut? Siapa? Siapa dulu? Ayo, siapa cepet-cepetan dulu yuk. Ayo, siapa ya? Kak Mary mungkin bisa ditentuin Kak Mary siapa? Ini banyak banget. Ini ada yang angkat tangan ini. Coba Bintang ya. Kita dengar jawabannya Bintang. Oh iya, oke ayo Bintang dari kelas 6. Boleh yuk. Apa jawabannya tadi? Perlengkapan apa saja yang harus kita pakai saat memasuki PTM atau pembelajaran tatap muka? Alat-alatnya apa aja? Ayo, Bintang mungkin bisa di on mic. Dari rumah juga kalau musik itu kalau bukan dari rumah berarti kan bukan masker. Halo? Kurang kedengeran. Bagaimana? Atau mau dilempar aja yang ke lain?
kurang kedengaran jelas sih di saya. Oh, mungkin ada yang lagi nih, ada yang atau mungkin di next aja ya Kak, atau gimana Kak Mary? Soalnya Boleh di next saja ya? Iya, boleh ya, maaf ya, Iya, Bitam. Jadi suaranya kita, kecil ya. ya suaranya nggak kedengeran. Oke, ini ada yang raisen nih, Farah mungkin, ayo Farah. Apa jawabannya dari perlengkapan apa aja sih yang kita harus bawa atau kita pakai saat pembelajaran tetap muka? Terutama di masa pandemi COVID kayak gini. Ayo. Masker, Ya, terus? masker, hand sanitizer. Terus? Farah, ayo. Farah dulu yang jawab ya. Masker, hand sanitizer, satu lagi ada apa lagi tuh? Yang biasanya dipakai di muka. Masker. Selain masker ada lagi apa? Apa? Ini bukan Kak. Face shield. Ya. Pensil. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 ya yang harus kita bawa ketika pembelajaran tatap muka, yaitu yang pertama masker, bener banget. Masker harus penting ya untuk dipakai. Kemudian hand sanitizer. Dan juga yang terakhir yang nggak kalah penting itu face shield. Jika memang harus dibutuhkan seperti itu ya. Nah, Kak Mary jadi gimana? Farah bener ya jawabannya Kak Mary? Ya. Iya, betul ya berarti ya jawabannya. Nah, nanti Kalau boleh tahu, Farah dari kelas berapa? Oh iya, Farah kelas berapa? Kelas 6. Oh, kelas 6 ya. Oke. Dari kelas 6. Nah, nanti untuk door prize-nya, Farah dapat buku nih dari kakak-kakak semuanya. Nah, nanti silakan diambil di sekolah ya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi oleh kakak. Oke, paham tidak? Paham. Baik, terima kasih ya. Mungkin pertanyaan satu lagi ya, Kak Mary. Tuh, satu lagi. Ayo, cepet-cepetan nih. Oh, mungkin ganti soal ya, Kak. Ganti soal Kak. Oke. Nih, Bright. Untuk pertanyaan yang kedua, simak dengan baik ya. Sebutkan gejala yang terjadi ketika kita mendapatkan COVID-19. Kita mendapatkan sakit apa aja ketika kita terinfeksi oleh COVID-19. Ayo, angkat tangan dulu. Ayo, Kak Mary, mungkin bisa dipilih, Kak. Saya Kak. Saya Kak Batuk. Apa nih yang saya nih? Kayaknya nggak ada ya? Saya. Coba Arafa. Batuk, pilek, sesak napas Kak. Gimana Kak Fares? Oh iya, bener banget jawabannya. Wah, mantap nih, Arafa. Udah paling duluan jawabnya. Berarti selamat ya, Arafa, menangkan door prize-nya. Jadi nanti sama ya kayak Farah tadi, dapat buku. Nanti silahkan diambil bukunya di sekolah ya. Nanti akan kakak siapkan. Iya, Kak. Dan untuk waktunya nanti diinformasikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, udah selesai ya nih kita di sesi door prize-nya. Seru nggak tadi? Udah ngerti ya? Kak. Seru Kak. Seru Kak. Oke, mungkin nih sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya ya yang nggak kalah penting, yang penting banget dan seru banget ini yang bakal kita mainkan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Kak Andini. Kak Rafa tadi kelas berapa ya? 6 Kak. Kelas 6 Kak. Oke, makasih ya. Oke. Untuk memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi kuisis ya Kak. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan ke Kak Najah dan Kak Mary.
Yuk kita main kuis yuk. Nanti silakan kalau yang tahu langsung jawab semuanya ya, nggak apa-apa. Ya, Kak. Ini bisa dipandu ya Kak Mary. Oke. Kita main kuisis ya sekarang. Berikut ini yang bukan termasuk cara menghindari penyebaran virus corona. Ayo, tadi apa tadi? Berdiam di rumah, Pak. Yang bukan. Ayo, yang bukan. Gimana nih? Yang meniup? Meniup hidungmu, Pak. Meniup hidung. Benar. Oke, kita lanjut. Virus corona masuk dalam badan kita melalui apa tadi? Orang yang terinfeksi. Orang yang terinfeksi batuk. Oke. Ayo, bukan aja. Nah, betul. Bagian tubuh manakah yang tidak boleh disentuh saat tanganmu belum dicuci? Mata. Ayo, yang mana dulu? Benar. Lanjut. Rumah sakit rujukan pemerintah di Kalimantan Tengah untuk menangani virus corona adalah rumah sakit? Sakit apa? Lanjut. Istilah virus corona tadi apa tadi? Ada yang nanya. COVID-19, Kak. COVID-19. Betul. Masker yang digunakan. Ayo nih, maskernya yang mana nih? A, B, C, atau D? Ya itu. Kan yang B. Waktu terbaik mencuci tangan. Ayo. 20. Benarkah virus corona itu mematikan? Benar. Supaya dapat dihubungi situasi darurat virus corona. Ayo yang mana? 911 berasal dari 119. Jago ya, jago. Yang bukan ciri-ciri virus corona yang mana? Kemana ayo? Pegal-pegal, demam, sesak nafas, batuk pilek. Pegal. Kalau pegal-pegal masuk angin ya. Lanjut. Corona muncul di negara mana? Tadi dijelasin nama kali nih. Tiongkok, Kak. Iya, Kak. Tiongkok. Oke, kita lanjut. Virus corona ditemukan pada hewan? Kelelawar. Kelelawar, Kak. Kelelawar. Ini. Kamu sudah membiasakan diri mencuci tangan sebelum makan? Atau belum?
Apakah kamu soal lagi yuk. Ya, lanjut. Website resmi untuk informasi COVID-19 Kalimantan Tengah. Ayo yang mana? C atau B? Atau D? Atau A? C? Coba C. Yuk kan aja. Pada pilihnya C nih. Tuh, salah. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghindari penyebaran virus corona yang mana? Masker. Betul. Ada salah satu doang ya. Udah. Oke, udah selesai. Tadi yang mana tadi? B. D atau B? Oke, udah selesai. Oke, kembali lagi ke Kak Fares. Terima kasih adik-adik. Hebat-hebat semuanya ya, bisa jawab. Udah paham ya, berarti tentang materi kita pada pagi hari ini tentang COVID-19. Ya. Dan nanti pelajarannya bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan juga diterapkan untuk kehidupan kita, terutama dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Jadi sebelum ditutup nih acaranya, Kakak pengen nanya nih, kesannya bagaimana sih untuk mengikuti acara ini? Ada yang mau nggak berbicara? Ayo, siapa? Bagaimana acara? Buat pelajaran. Ya, terus apalagi ada nggak? Ya, terus ada lagi nggak yang lain? Manfaat kita ikut acara ini apalagi? Atau ada yang mau beri kesan atau pesan, wah acaranya nih bagus kah gitu atau gimana gitu? Bulan mungkin ya, coba Bulan. Mempermudah pelajaran, Kak. Ya, betul. Terus ada lagi nggak? Udah ya? Oke. Mungkin ini langsung sesi dokumentasi ya, atau foto bersama. Mungkin bisa dinyalakan kameranya dulu yuk. Semuanya yuk. Nah, gini nak, biar terang. Kan abang gampang. Naisila, Rizky, Alicia, Sulaiman, Kak Uti ini kok belum ini ya? On cam. Apa udah? Udah ya? Oh iya, saya mungkin jaringannya kali ya. Ayo, Rizky belum, Farah. Naisila, Alicia, yuk kita on cam dulu. Sebelum kita menutup acara yang luar biasa ini. Maaf, Kak, saya tadi habis makan. Oh iya, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alicia, Naisila bisa nyalakan kameranya. Sulaiman, ayo kita nyalakan kameranya terlebih dahulu. Sulaiman. Oh iya, bagus. Alicia, Alisa, maaf. Alpa, Kak. Oke ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang on cam, kita langsung mulai ya, kita foto bersama. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Oke. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Sudah selesai ya untuk sesi dokumentasinya. Oke, kita di akhir sesi penghujung acara, yaitu acara penutup. Alangkah baiknya kita berdoa ya untuk menutup acara kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah menghadiri acara webinar COVID-19 pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Kakak selaku moderator dan juga MC dalam acara ini mohon izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak, sampai jumpa. Terima kasih adik-adik. Terima kasih, Kak. Sampai bertemu ya di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Kevin. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Boleh live ya kalau mau keluar. Dadah.